Tapi ketika kemudian dengan ucapan, kamu manis sekarang kok moloh montok, itu juga sudah termasuk pelecehan seksual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman lainnya. Kembali lagi di podcast Obras Hima BK, obrolan bersama Hima BK. Nah, teman-teman, di podcast Obras Hima BK kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial banget, yang sangat emang seharusnya dibahas oleh beberapa dari teman-teman, beberapa komunitas juga dan lainnya. Dan berhubung juga di bulan Maret ini, di mana ada satu momen yang memang harus kita peringatkan gitu loh, dan harus kita rayakan atau seperti apa dan lainnya. Jadi tidak lain dan tidak bukan yaitu ada di mana ada Hari Wanita Sedunia. Nah, berhubung ini membahas Hari Wanita Sedunia, banyak sekali yang dimana tuh wanita-wanita tersebut tuh mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, lalu merasakan dimana mereka tuh mendapatkan kekerasan dari luar maupun dari dalam juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan memanggil narasumber kita yang nantinya kita akan membahas lebih lanjut mengenai pelecehan seksual. Jadi di materi ini nantinya kita akan membahas banyak sekali yaitu mengenai apa saja kekerasan terhadap perempuan, bagaimana cara menanganinya, lalu dan lainnya. Oke, kita sambut dulu narasumber kita yaitu Bunda Titik Haryati. Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Bunda? Alhamdulillah, alamin, sehat. Semua sehat juga. Alhamdulillah Bunda sehat walafiat. Bunda sekarang kegiatannya uh, bagaimana Bunda? Apakah kegiatannya lancar? Lalu ada apa saja kegiatannya? Kegiatan masih seperti rutin biasa, ini sudah mulai ada kuliah lagi untuk semester ini, mengajar, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah-masalah untuk perlindungan anak dan juga perlindungan hak perempuan, itu juga masih terus dilaksanakan, baik itu di Asosiasi Dosen Indonesia sebagai Ketua Bidang Kesetaraan Gender, dan juga di Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penasehat, dan juga di Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia saya sebagai ketuanya yang di pusat. Jadi selama pandemi ini alhamdulillah tidak ada kendala, malah barokah karena kegiatan semakin banyak dan melalui online bisa dilaksanakan dengan bersama-sama secara virtual. Begitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman dan Ibu. Mungkin langsung ke pembahasan aja. Oke, Ibu mohon maaf sebelumnya dan nantinya akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa aktif maupun dari mahasiswa luar yang ingin mengetahui seberapa banyak sih kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu yang ada di luar sana terhadap perempuan di zaman sekarang ini. Nah, yang pertama yang akan kami bahas itu menurut Ibu selaku dosen juga nih Bu, itu bagaimana sih Bu jika terjadi kekerasan seksual terhadap wanita, terhadap mungkin kita di masa remaja, lalu ada ibu-ibu yang di rumah tangga itu gitu loh Bu. Ya, jadi sekarang ini sebenarnya kalau kekerasan terhadap anak
juga kemudian terjadi kepada perempuan, kekerasan dalam rumah tangga itu memang sebenarnya sudah lama terjadi gitu ya. Hanya sekarang ini kan ada media sosial, sehingga ketika ada suatu kejadian maka akan segera diketahui dan akan segera dipublikasi, dan mudah untuk bisa didapatkan informasi tersebut. Kalau dulu memang kan tidak ada media sosial ya, sehingga sepertinya tidak ada masalah. Sebenarnya KDRT itu terjadi juga pada masa-masa dulu pun sama. Nah, sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 itu, bahwa semua anak-anak Indonesia itu harus dilindungi. Karena untuk bisa menciptakan suatu generasi emas, generasi nanti penerus, generasi yang berkualitas, di tahun 2035 ini dengan adanya bonus demografi, itu kita harus memiliki generasi-generasi emas, karena banyaknya jumlah penduduk produktif itu yang terus meningkat, maka ya anak-anaknya harus sehat, terutama sehat secara mental. Nah, secara mental ini, maka di dalam pengasuhan itu harus menjadikan suatu perhatian para orang tua, pola-pola asuh yang diberikannya, mengingat bahwa kasus-kasus yang terjadi pada anak dengan kekerasan itu kan cukup tinggi ya. Catatan dari KPPA itu di tahun 2021 itu mencatat sekitar 14.517. Nah, itu terjadi setiap saat dan hampir semua dengan adanya kekerasan seksual. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan, bahwa kekuatan karakter, kemudian di dalam pengasuhan, bagaimana keluarga itu bisa menciptakan suatu keluarga yang harmonis. Tentu saja ini hubungan antara suami istri itu ya harus bisa menjadikan sebagai suatu contoh, sebagai keteladanan, melalui suatu iman dan takwa, sehingga akhlak-akhlaknya anak-anak kemudian dalam sejak dini mengetahui bahwa bergaul itu dengan siapa saja yang boleh, dengan ini yang tidak boleh, gitu ya. Kemudian juga dimulai dari keluarga yang paling kecil, sistem keluarganya, jumlahnya yang ayah ibu anak, itu adalah keluarga inti, ini yang harus mempunyai suatu fondasi kuat untuk bisa memberikan kekuatan karakter, memberikan pengasuhan yang baik, agar anak bisa tumbuh dan bisa berkembang secara optimal, terpenuhi. Ketika anak itu sudah terpenuhi, maka anak akan memiliki sesuatu kekuatan karakter dan akan mengerti dirinya ini untuk mempunyai kemampuan juga di dalam memberikan perlindungan terhadap diri sendiri. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat tingkat RT RW. Jadi yang terkait dengan kekerasan terhadap anak itu yang harus dihindari. Nah, kekerasan seksual itu ya banyak yang terjadi. Sekarang ini kekerasan seksual tidak hanya kepada anak perempuan juga, tetapi juga pada anak laki-laki. Nah, ini harus menjadi perhatian juga para orang tua. Harus diketahui lah bagaimana anak itu bergaul dengan siapa, temannya siapa, anak ini kemana saja, itu harus dilakukan. Bagaimana cara melakukannya? Tentu harus ada komunikasi yang baik dengan anak, interaksi yang dengan baik, sehingga anak itu tidak bohong, tidak takut, dan terbuka kemana akan perginya. Nah, ini yang merupakan tanggung jawab semua, dimulai dari pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada keluarga, yaitu ayah dan ibu. Gitu, kira-kira. Silahkan. Oh, berarti kekerasan seksual ini bisa disimpulkan tidak terjadi hanya untuk perempuan di luar sana ya, Bu. Mungkin bisa terjadi pada laki-laki juga maupun anak laki-laki tersebut. Oke. Nah, bagaimana sih, Bu, pelecehan seksual itu bisa terjadi? Apakah dari segi orang dewasa, apakah perempuannya yang bisa dibilang mulai duluan, ataupun laki-lakinya duluan? Itu bagaimana, Bu? Ya, kekerasan seksual terjadi pada anak itu banyak penyebabnya. Bisa juga anak itu menjadi korban, dan juga itu juga anak bisa menjadi pelaku. Nah, rata-rata yang anak menjadi pelaku itu biasanya yang saya amati, itu anak ini sudah pernah menjadi korban, dilakukan kekerasan, sehingga kemudian
dia melakukan kekerasan tersebut kepada teman-teman sebayanya yang masih di usia anak. Nah, usia anak itu ya usia 18 tahun ke bawah termasuk dalam kandungan itu yang harus diberikan perlindungan. Nah, disinilah apa yang terjadinya seperti itu di dalam pergaulannya, kemudian dengan adanya kekerasan juga seksual antara laki-laki dengan laki-laki, LSL yang terkena seperti itu, ini yang harus kita waspadai, harus kita berikan pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan dari sejak dini, bagaimana anak itu sudah bisa melindungi dirinya, yang boleh disentuh itu daerah mana, yang tidak boleh disentuh daerah mana, ini tidak boleh, ini tidak boleh, apalagi yang tidak kenal, termasuk juga dengan orang tua sendiri, itu sudah harus diajarkan, ya. Termasuk juga diberikan barang-barang dari orang lain yang tidak dikenal, itu supaya tidak diterima. Nah, ini harus diajarkan. Nanti kalau ada orang yang ngasih permen, ngasih ini, diajak pergi, jangan mau ya, saya seperti itu. Kemudian kalau masih di bawah batita, 3 tahun, misalnya seperti itu juga tentu saja pengawasan, kalau anak ini di rumah dengan pengasuh, dengan asisten juga harus diawasi betul. Bagaimana keberadaan anaknya, bagaimana kesehatan anaknya, bagaimana ketika pulang, diajak ngobrol tadi ada apa, tadi main apa, sama ini dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan dari sejak dini untuk bisa melakukan suatu perlindungan terhadap diri. Jadi diberikanlah gitu. Nanti setelah anak ini SD juga sudah mulai diajarkan. Karena anak-anak SD sekarang ini kan seusia 9 tahun itu sudah akil balik. Yang perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki sudah mulai bermimpi, apa indah dan sebagainya. Nah, itu harus diberikan itu keterbukaan. Yang tidak boleh, jadi misalnya menyebut alat-alat vital pada perempuan dan laki-laki itu yang sesuai dengan namanya, ini vagina, ini penis, jadi jangan disebut, oh ini dompet, nggak boleh, oh ini pisang. Nah, simbol-simbol seperti itu yang kadang-kadang malah menjadikan penyebab anak tidak tahu dan malah menjadikan suatu pembiaran sehingga terjadilah kekerasan seksual pada anak-anak. Gitu. Pembahasannya makin kesini makin ini ya Bu, makin menarik banget. Nah, ngebahas masalah pelecehan seksual dan kekerasan seksual juga dari SD, SMP, SMA, bahkan kami teman-teman kuliah itu kan mengikuti jejak digital ya Bu, dimana pasti digital tuh kayak makin kesini makin keren lah ibaratnya ya Bu. Nah, itu apakah di dalam internet yang semakin canggih ini bisa terjadi gitu loh, pelecehan seksual, kekerasan seksual gitu Bu? Ya, sekarang ini keterbukaan teknologi, kebebasan menggunakan media sosial, anak-anak itu tidak tahu batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya belajar secara daring pun, sehingga anak menggunakan gadget, menggunakan gawainya itu sudah melampaui batas maksimal untuk menggunakannya. Sehingga ketika anak ini memegang handphone selesai sekolah, nah ini harus ada pendampingan dari orang tuanya. Ya, pendampingan supaya mengetahui apa yang kemudian setelah belajar yang diakses anak itu. Sebenarnya untuk gadget itu bagi anak itu kan untuk mencari informasi, mencari pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan materi-materi. Namun kadang-kadang ada situs-situs yang tanpa disadari lewat dan itu adalah yang membahayakan buat tumbuh kembang anak. Misalnya dengan adanya pornografi, kemudian ada video-video yang yang viral, yang justru video itu tidak boleh dilihat oleh usia-usia anak dan itu beredar dengan sebegitu bebasnya. Dan ini juga sudah dilakukan juga oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk menghapus, tetapi yang muncul juga lebih banyak. Sehingga situs-situs ini kan tidak bisa kemudian dicegah begitu saja. Nah, caranya apa? Ya orang tua dalam pendampingan, kemudian memberikan kesadaran kepada anak, memberikan pengetahuan kepada anak untuk supaya anak itu memahami bahwa menggunakan handphone adalah untuk kepentingan komunikasi dan mencari suatu informasi, bukan untuk digunakan yang lain. Karena kalau dalam penelitian itu kan anak itu maksimal hanya 3 jam, tapi dengan ada daring ini kan anak kan belajarnya lebih dari 5 jam, sehingga ya manteng aja di handphonenya. Ketika lelah kemudian iseng-iseng membawa game, memain game.
mencari apa video-video dan link-link yang anak itu kadang-kadang tidak tahu. Nah, inilah kemudian penasaran, kemudian ingin tahu. Nah, kemudian ada juga yang melalui media itu yang kemudian ingin berkenalan, kemudian setelah masuk di sana, kemudian ngajak bertemu. Nah, disinilah yang kemudian terjadi kekerasan seksual dan juga menyebabkan banyaknya penyimpangan perilaku seperti seks bebas gitu. Oke, Ibu. Berarti bisa dibilang internet ataupun situs pornografi zaman sekarang ini nih bisa menjadi sumber ataupun akar salah satu terciptanya kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ini ya, Bu ya. Ya, sebagai salah satu sarana lah gitu yang bisa menyebabkan anak untuk menggunakan media sosial kalau tidak diberikan pendampingan dengan secara baik, pengetahuan secara baik, kemudian pemahaman secara baik, dan juga kesadaran yang diberikan kepada anak itu sendiri. Harusnya anak juga dibantu untuk mengetahui menggunakan sampai sekian dan sekian. Nah, itu tidak ada dilarang. Kamu jangan ini, kamu nggak boleh, tidak. Semakin dilarang, jangan. Nanti anak semakin akan menanyakan, mencoba untuk tahu apa, tetapi dengan komunikasi menyampaikannya, bagaimana kira-kira Kak, kalau misalnya ini, gimana kira-kira Dik, kalau misalnya nanti begini, kalau masuk sini matanya menjadi minusnya tambah, kemudian di sini akhirnya membahayakan. Nah, anak kemudian buat keputusan sendiri. Oke, kalau gitu kita sepakat ya, supaya nanti kalau sudah belajar pukul 12 semua handphonenya disimpan, bagaimana? Setuju enggak? Misalnya seperti itu. Oh, setuju. Nah, disimpan. Nanti anak, mama ini pinjam, loh baru jam segini, tadi janjinya seperti itu. Nah, kalau perlu ada ini, di sinilah perlu ada negosiasi. Diajarin anak untuk bernegosiasi, karena negosiasi itu juga penting untuk bisa melaksanakan komunikasi. Nanti setelah anak itu dewasa, setelah menikah, itu juga perlu ada suatu negosiasi yang dilakukan secara baik dengan menggunakan komunikasi yang baik. Gitu. Oke, Bu. Berarti mungkin yang bisa saya tangkap itu, saya juga beranjak dewasa, mungkin masih butuh perlindungan dari orang tua ya, Bu, atau pengawasan dari orang tua biar nantinya saya ataupun remaja zaman sekarang ini tidak melakukan hal-hal yang emang tidak diinginkan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya, Bu, saya kan sering baca artikel ya, Bu, mengenai mahasiswa yang terkena pelecehan seksual maupun kekerasan seksual dari dosennya ataupun dari teman sebaya ataupun dari teman sekelasnya yang berlawan jenis. Nah, itu menurut Ibu bagaimana dan pendapat Ibu bagaimana? Ya, itu tidak benar. Apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang dosen. Karena dosen itu kan menjadi seorang pendidik, itu otomatis ada teladan. Jadi dosen itu harus bisa menjadi ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, ini kan falsafah lama yang dicetuskan oleh tokoh pendidik Indonesia Ki Hajar Dewantara, yang itu harus kita pegang. Maka untuk menjadi dosen itu tidak seperti orang bekerja di kantoran. Ketika meninggalkan tugas mengajarnya tidak bisa begitu saja, karena yang ditinggalkan itu terkait dengan manusia. Manusia yang harus dididik, yang harus diberikan contoh, yang harus diarahkan, yang harus dibimbing, dan segala macam itu, ini merupakan tanggung jawab pada dosen. Kalau dosen itu melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, dan ini banyak yang terjadi pada 2 tahun sebelumnya, gitu ya, di perguruan tinggi yang terkenal, yang sangat terkenal di Indonesia, itu justru banyak terjadi pelecehan kepada mahasiswanya yang dilakukan oleh seorang dosen. Nah, ini juga tentu saja menyebabkan hal-hal yang mahasiswanya sendiri juga kemudian akan merasa trauma, akan merasa stres, akan merasa mungkin depresi juga, karena ada perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena perlakuan secara verbal dan non-verbal itu sama akan berdampak pada psikologisnya. Karena perlakuan secara fisik berdampak kepada kerusakan anggota fisik ketika diperkosa. Tapi ketika kemudian dengan ucapan, kamu manis sekarang kok moloh, montok, itu juga sudah termasuk pelecehan seksual. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh semua seorang dosen. Nah, disitulah saya pada saat itu memberikan suatu seminar dengan kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kampus. Itu mengapa anak? Karena di kampus itu ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, di mana di situ semua calon mahasiswa adalah calon pendidik.
Jadi ketika nanti sudah lulus menjadi seorang guru, itu akan bisa mengatasi dan akan bisa memberikan jalan keluar, solusi kalau terjadi hal-hal yang anak didiknya atau siswanya itu yang mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah ini sehingga diberikanlah kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan juga perempuan apa. Jadi harus ada di situ wadahnya, mungkin unit pelayanan terpadu di situ. Nah kalau ada bimbingan dan konseling di situ, bagaimana ketika ada mahasiswa yang dilakukan, jadi tidak ada yang takut untuk menyampaikan. Jadi ada dosen seperti itu ya tentu secara etika itu adalah melanggar hak asasi, melanggar sebagai profesi, dan itu tidak bisa diberikan suatu pengampunan gitu. Karena ini akan melukai dan menciderai dan tidak mempunyai kepatutan sebagai seorang pendidik untuk menjadi teladan. Begitu. Jadi secara verbal ataupun non verbal tidak bisa dilakukan. Ya. Oke. Ibu, berarti emang sudah seharusnya mahasiswa ketika mengalami hal tersebut mulai untuk berbicara berani gitu ya Bu, mengatakan apa yang dirasakan pada saat itu. Ya, berani untuk menyampaikanlah melalui mungkin dengan dosen pembimbing akademiknya, mungkin dengan prodinya, atau mungkin dengan dosen yang bisa dipercaya untuk disampaikan hal tersebut. Begitu. Oke, Bu. Nantinya kan juga si mahasiswa ini akan mengalami trauma yang sudah Ibu katakan. Nah, untuk menangani traumanya ini, apakah bisa lari ke psikolog ataupun konselor ataupun kemana pun, ataupun balik lagi ke diri mahasiswanya ini? Ya, ada yang namanya self help, itu adalah bantu diri. Self help bantu diri itu adalah menyadari, kemudian juga melakukan suatu upaya healing pada diri sendiri, meningkatkan takwanya kembali kepada Allah, dan juga bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya bisa diperlakukan seperti ini? Oh, pakaian saya, oh mungkin cara berbicara saya yang terlalu genit, oh mungkin mata saya menggoda laki-laki dan sebagainya, oh mungkin baju-baju yang saya gunakan, nah mungkin atau make up saya yang saya pakai, itu bisa menyebabkan menggoda birahi para laki-laki, mungkin juga dosennya juga. Nah ini harus dilakukan, nah itu maka self help. Self-help itu bantu dirinya. Atau juga kepada seorang konselor untuk minta bantuan-bantuan, untuk memberikan bimbingan-bimbingannya atau memberikan support counseling ketika itu terjadi stres atau trauma. Nah ini nanti para konselor ini yang akan membantu untuk supaya kembali kepada dirinya dan percaya dirinya tetap ada dan juga meyakini bahwa ini semua adalah musibah yang bisa terjadi pada diri sendiri atau memang terjadi pada orang lain. Situ. Ya. Oke, Ibu, sudah jelas. Mengenai dari mahasiswanya sudah, nah dari segi perguruan tingginya nih Bu, atau universitasnya, nantinya kan akan ada berita yang beredar ya Bu, nah itu apakah dari pihak perguruan tingginya ini akan mengeluarkan peraturan baru atau bagaimana Bu menurut Ya, kalau biasanya untuk dosen itu sudah ada namanya kode etik dosen. Kode etik dosen itu sudah diberikan dari sejak awal dosen itu masuk menjadi pegawai, menjadi dosen, itu sudah ada kode etik, dan kode etik itu yang harus dipatuhi. Ketika ada pelanggaran tentu ada peringatan, kemudian akan dipanggil, dan juga mungkin kalau masih melakukan ya mungkin ya diberhentikan kalau memang itu adalah akan membuat cedera perguruan tingginya. Sehingga kode etik itu harus dilaksanakan secara konsisten gitu, tidak memilih siapa dosennya gitu. Nah, siapapun yang melanggar hal seperti itu ya tentu harus ada sanksi. Nah, sanksinya ya diberikan sanksi skors atau sanksi diberhentikan, itu tentu saja sesuai dengan dengan kode etik, dan juga tentu saja ada pembina ya, mungkin melalui harian itu namanya, atau kan ada itu yang wakil dekan membidangi kemahasiswaan seperti itu, sehingga semua dosen juga tahu itu bimbingan dan konseling. Walaupun dia mengajar matematika, tahu memberikan bimbingan konseling. Dan sekarang ini kan untuk termasuk anak berkebutuhan khusus pun juga harus diketahui, dipelajari oleh semua mahasiswa sebagai seorang calon pendidik. Gitu ya.
Kalau misalnya ini ya bisa tentu saja harus ke dokter, ke psikolog, ke psikiater itu juga boleh sehingga guru-guru dosen-dosen bimbingan konseling bisa berkolaborasi dengan psikolog, kolaborasi dengan dokter, dengan psikiater gitu. Kolaborasi dengan polisi kalau terjadi hal seperti tersebut. Mungkin tidak hanya pelecehan seksual termasuk juga narkoba yang beredar di mana-mana gitu. Karena ini semua itu akan merusak generasi penerus, merusak masa depannya, merusak karirnya. Nah, ini yang harus selalu di mana perguruan tinggi tetap memberikan perlindungan kepada mahasiswanya, sehingga mahasiswa semua itu sebagai calon pendidik bisa menjadi pendidik yang benar, yang baik, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bisa menjadi teladan, dan bisa mengembangkan karirnya dengan baik, dan bisa bekerja secara profesional. Itu. Berarti memang si pendidiknya ini nantinya akan diproses lebih lanjut dan dari mahasiswanya juga akan diberi seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ya. Nah, kalau misalnya perlu dia ada rehab, ya harus dilakukan rehabilitasi. Kalau ada pemeriksaan kedokteran, ya harus diperiksa di dokter. Kalau misalnya dia perkosa atau diperlakukan pelecehan seksual sehingga ada luka secara fisik atau secara psikis, ya direhab, dikasih terapi, diberi konseling gitu, sehingga betul-betul korban itu akan sembuh secara fisik dan sembuh secara psikisnya, gitu ya. Maka sekarang ini banyak wadah-wadah, lembaga-lembaga yang bisa menerima pengaduan-pengaduan atau menerima laporan-laporan kalau ada masyarakat, terutama perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan ya, terhadap perempuan dan anak itu, seperti misalnya melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu semua sudah ada hotline-nya. Jadi ya jangan malu, jangan merasa itu akan membuka aib. Justru kita harus tidak malu dan mau untuk bisa menyampaikan. Gitu. Bahkan call centernya kan juga dibuka itu, misalnya ada call center yang namanya Sahabat Perempuan dan Anak, itu SAPA 129 itu ya. Nah, itu langsung 129 di situ sudah ada call centernya. Dan unit pelayanan terpadu di kampus inilah juga mempunyai hotline yang untuk bisa menerima selama 24 jam memberikan pelayanan gitu. Dan jangan sampai pelayanan itu membuat mahasiswa takut, karena di mahasiswa pun juga ada laki-laki yang menjadi korban karena pelecehan seksual. Ada, kalau saya mengatakan banyak tidak, tetapi ada dan juga pernah datang kepada saya untuk minta solusinya begitu. Oke, Bu, berarti memang dari kitanya pada dasar harus berani untuk menyampaikan hal tersebut ya, Bu, apa yang kita rasakan pada saat itu. Oke, Bu. Karena tadi sudah membahas pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang ada terjadi pada kampus, pada di rumah juga, dan pada diri sendiri juga. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau pelaku pelecehan seksual ini memiliki relasi kuasa yang sangat berkuasa di lingkungan sekitar gitu, Bu, jadi tidak mengenal tempat dia ngelakuin kekerasan itu di mana, ngelakuin dia melecehkan lawan jenisnya di mana, itu bagaimana, Bu? Ya, dimanapun itu, perlindungan anak, perlindungan terhadap perempuan itu tidak melihat itu lokasi, tidak melihat itu tempat, tidak melihat itu sekolah, tidak melihat itu keluarga, dan tidak melihat itu di dalam pekerjaan. Karena itu semua bisa terjadi. Seperti yang belum lama ini, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, KPI itu, mungkin saya itu juga sudah hal yang viral, dan itu kan sampai sekarang juga belum tahu tindak lanjutnya seperti apa gitu. Karena kan kalau di kepolisian itu untuk penyidik itu kan harus ada buktinya. Nah, disinilah ketika terjadi suatu pelecehan seksual itu bukti itu yang kadang-kadang tidak ada. Misalnya diraba-raba
bagian tubuh, dada, vaginanya itu kan belum, masih dilecehkan saja. Ini kan tidak ada buktinya. Nah, penyidik dalam hal ini masih akan mengalami kesulitan untuk mencari bukti. Nah, buktinya adalah fisik. Kalau dia dilakukan pemerkosaan, tentu harus ada visum dari dokter bahwa ada kerusakan di dalam vaginanya gitu. Di situ ditemukan sperma dari pemerkosa, itu bukti masih bisa. Tetapi yang pelecehan-pelecehan yang secara nonverbal, ucapan, wah malah dadanya gede, wah ini lah, itu kan nggak ada buktinya, kecuali kalau bisa di video itu bukti. Karena di dalam hal-hal seperti ini itu kan bukan perdata, itu kan pidana, sudah merampas hak seseorang, itu adalah pidana. Merampas kemerdekaannya itu adalah juga pidana gitu. Dan ini proses hukum dan tidak ada yang namanya zero toleransi. Kalau yang terkait dengan masalah kekerasan seksual, pelecehan itu tidak ada. Semua adalah zero toleransi. Menurut saya seperti itu. Cukup jelas sampai sini, dan mungkin ini akan menjadi penutup ya Bu, pertanyaan penutup dan terakhir juga. Menurut Ibu, bagaimana cara agar mengurangi gitu loh Bu, pelecehan dan kekerasan seksual maupun dari segi laki-laki, perempuan dan juga bagaimana, apakah dari segi pakaian atau bagaimana Bu? Ya, tentu yang pertama kita harus intervensi pada diri kita sendiri untuk di dalam pergaulan, itu harus membatasi pergaulan. Misalnya waktu malam tidak perlu pergi, ya nggak usah pergi, di rumah saja. Kemudian berteman dengan orang yang tidak jelas latar belakangnya, tidak jelas ibadahnya, tidak jelas juga pendidikannya, ya nggak usah. Walaupun dia itu ganteng, walaupun dia itu juga royal secara finansial, ya nggak usah dideketin. Apalagi tidak tahu orang tuanya. Kadang-kadang membujuknya itu kan dengan iming-iming materi, ya kan, dengan memberikan seolah-olah perhatian, dengan memberikan seolah-olah adalah kasih sayang, menyayangi dan sebagainya, kemudian dipacari. Nah di situ luluhnya, di situ lemahnya, di situ. Karena memang perempuan itu kalau bilang sebagai makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki, ya memang ya itu mungkin kodrat gitu ya, katakan seperti itu. Tetapi perempuan itu punya kekuatan, punya power yang tinggi gitu sebagai perempuan gitu. Karena banyak perempuan yang ditinggal suami meninggal, kemudian sebagai seorang ibu tunggal, banyak yang mempertahankan kemudian tidak menikah lagi. Tetapi ada juga yang laki-laki istrinya belum menikah aja sudah punya istri lagi, ya ada seperti itu. Ini sebagai suatu contoh karena itu merupakan kodrat-kodrat. Nah inilah yang harus kita bertanya pada diri sendiri, sehingga pergaulan-pergaulan itu harus dibatasi. Siapa yang temannya, di mana harus ada ini, yang tidak ada hal-hal yang terkait dengan masalah etika ini ya tidak usah, walaupun mungkin itu juga teman kuliah. Kadang-kadang juga, yuk ini kita kenalin sama temen gue, udah dikenalin, ngobrol di situ, sudah di situ dilepas mereka, kemudian terjadilah mereka ini. Karena apa? Oh saya pernah menjadi korban, supaya korban tidak hanya saya ajaklah yang lainnya, jadi temennya dijadikan korban. Ataupun mungkin dia sudah mengenalkan temannya sendiri, ya kan, terjadi lo, gue kan nggak tahu, habis itu kan lu kan main sendiri, apa nggak ngerti juga gimana lu ini tiba-tiba juga lu nggak ada, nggak taunya diajak check in, misalnya seperti itu. Kenapa manut-manut gitu ya? Karena pada saat bertemu kasih minum, nggak tahu minumnya mengandung hal-hal atau yang terlarang sehingga tidak sadar. Dan keduanya ya, di mana kita berada harus komunikasi dengan orang tua. Dan yang jelas adalah iman, takwa, akhlak mulianya itu yang harus dijunjung tinggi. Ya, harus dijunjung tinggi dan yakin, jangan sampai meninggalkan ibadah sholat wajib, ibadah sholat sunnah itu jangan sampai tertinggal. Kemudian membaca Al-Quran dan berzikir. Nah, zikir ini suatu saat itu yang akan membantu kita untuk selalu ingat kita itu pada Allah. Mau pergi juga harus minta berdoa dulu supaya diberikan perlindungan dan pulang dengan selamat. Nah ini yang kadang-kadang sering dilupakan, menganggap bahwa ibadah ya sholat, udah sholat cuma
tapi tidak mengkhusyuk, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Disinilah imannya, takwanya, disiplinnya, tanggung jawab pada diri sendiri dan juga tanggung jawab kepada Allah. Karena tidak ada anak satupun yang ingin dilahirkan, ya kan? Tidak ada anak yang dilahirkan. Semua anak itu lahir ya karena Allah. Maka ya kembali kepada Allah. Begitu. Oke, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas semua jawabannya. Ya. Cukup senang bisa berbincang dengan Ibu walaupun sebentar juga. Dari teman-teman juga, buat teman-teman juga, bagaimana, apakah sudah cukup jelas mengenai pelecehan dan kekerasan seksual ini gitu loh teman-teman. Jadi ternyata banyak macam-macam jenis pelecehan seksual, kekerasan seksual, juga bagaimana cara kita untuk menyampaikan hal tersebut, dan diri kita pada dasarnya memang harus berani untuk menyampaikan hal tersebut ya Bu. Gitu. Ya. Okay. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan itu kan juga tinggi ya itu ya. Itu juga harus menjadikan ketika pasangan itu sudah diberikan jodoh, mereka harus mempunyai kemampuan untuk bisa membina keluarganya, bagaimana menciptakan ketahanan keluarga, menjadikan suatu keluarga yang harmonis, bertanggung jawab bersama di dalam manajemen keluarga, pembagian tugas suami istri terhadap tumbuh kembang anak, itu yang harus tidak kemudian, oh ini kan masa ini ibu, ngasuh ibu, nyusuin ibu lah bapaknya apa, bagi-bagi di sini. Jadi disinilah kemudian kesadaran bahwa memang itu adalah titipan Allah, amanah dari Allah yang harus kita besarkan, harus kita didik, harus dibimbing sehingga ya akan menjadi generasi yang berakhlak mulia. Gitu kira-kira. Oke, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Berhubung ini bulan Maret dan diperingati sebagai Hari Wanita Internasional, maka dari kami dan mahasiswa bimbingan dan konseling mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional ataupun sedunia. Semoga perempuan atau wanita-wanita di luar sana masih mendapatkan hak kebebasan dan tidak terjadi adanya kekerasan seksual maupun pelecehan seksual juga. Apakah Ibu ada yang ingin disampaikan kembali, Bu? Ya, Hari Perempuan di Hari Perempuan sekarang ini, jadilah perempuan, jadilah diri sendiri, kemudian tetap berdaya, karena perempuan berdaya, Indonesia akan maju. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas waktunya dan untuk di sini juga. Semoga perbincangan kita pada hari ini itu bermanfaat ya Ibu untuk kedepannya, untuk perempuan di luar sana juga, untuk masyarakat di luar sana juga. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Titik sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang pada podcast Obras 5BK kali ini mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang terjadi pada umumnya pada wanita ataupun perempuan. Nah, semoga apa yang dibincangkan pada hari ini bermanfaat untuk perempuan dan untuk masyarakat di luar sana. Mungkin segitu saja podcast Obras 5BK pada kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.